Reinkarnasi 02. Berjudul, Perjodohan. Arga adalah dokter jenius dari tahun 1200. Dia sangat terkenal karena kejeniusannya. Hampir semua penyakit bisa dia sembuhkan. Karena kejeniusannya itu dia dipanggil sebagai dewa obat. Akan tetapi karena sebuah kesalahan seorang dewa, dia mati tersambar petir di umurnya yang masih muda. Dia tak mengingat hal lain selain keterampilannya dalam ilmu kedokteran. Dia berpikir keras untuk mencoba memahami situasi yang sedang dia alami. Setelah berpikir keras begitu lama, ingatan dari pemilik tubuh. Setelah berpikir keras begitu lama, ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya mulai bermunculan. Pemilik tubuh itu bernama Xiao Tian, pangeran pemalas dari kerajaan petir, yang begitu dibenci oleh semua bangsawan dan rakyatnya karena tingkahnya yang suka tidur dengan para pelayan, dan tak pernah mau berlatih bela diri. Xiao Tian adalah satu-satunya pangeran dari kerajaan petir, tapi dia tidak tertarik dengan politik dan bela diri, hanya tertarik pada ilmu alkemis pengobatan. Tak ada yang bisa membujuknya untuk menghilangkan hobinya itu. Sampai pada suatu hari, dia hampir mati diserang hewan buas karena pergi ke hutan sendirian untuk mencari tanaman obat. Harusnya di hutan sekitar kerajaan tak ada hewan buas. Oleh karena itu dia boleh berkeliaran sendiri tanpa pengawalan. Dia hanya dibekali pedang yang disimpan di dalam cincin ruang di tangan kanannya untuk berjaga-jaga. Tak ada yang menyangka kalau dia akan mengalami kejadian tragis hingga harus kehilangan nyawa karena diterkam hewan buas. Kejadian tragis yang dialami Xiao Tian itu masih menjadi misteri. Setelah memahami situasinya, dia pun tidur karena waktu sudah malam, dan tubuhnya masih terasa sakit. Lebih baik aku tidur dulu, ucap Xiao Tian. Keesokan harinya Xiao Tian terbangun dari tidurnya. Tubuhnya tak terasa sakit seperti kemarin malam. Sambil meregangkan ototnya dia berkata, "Oke, jadi sekarang namaku Xiao Tian. Aku hampir mati karena diterkam hewan buas kemarin sore." Menurut ingatan pemilik tubuh sebelumnya, di hutan itu seharusnya tak ada hewan buas. Ini benar-benar membingungkan. Sepertinya ada yang berniat mencelakai tubuh ini. Tapi siapa? Gumam Xiao Tian. Ketika sedang berpikir keras, terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamarnya. Untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu kamarnya, dia pun berkata, "Siapa itu?" Setelah itu, suara seorang pria muda terdengar dari balik pintu tersebut. "Hamba Taiwu, Yang Mulia, memanggil Anda untuk hadir di ruang perjamuan." "Baiklah, katakan pada ayahanda. Aku akan ke sana setelah mandi," sahut Xiao Tian. "Baik pangeran, hamba akan menyampaikannya kepada Yang Mulia." "Apakah masih ada pesan yang ingin pangeran sampaikan kepada Yang Mulia?" tanya Taiwu. "Tidak. Itu saja," jawab Xiao Tian. "Kalau begitu hamba pamit undur diri," sambung Taiwu dari balik pintu. Setelah Taiwu pergi menjauh, Xiao Tian keluar kamar untuk membersihkan diri di kamar mandi. Setelah mandi, Xiao Tian pergi ke ruang perjamuan untuk menemui ayahnya. Ayah dari Xiao Tian bernama Xiao Zhaoye. Dia adalah raja dari kerajaan petir. Seorang raja yang tak dihargai oleh para rakyat dan pejabat lain karena terlalu memanjakan putranya. "Kenapa ayah memanggilku?" tanya Xiao Tian. "Duduklah," sambung Xiao Zhaoye sambil menunjuk ke arah bawah. "Baik ayahanda," ucap Xiao Tian dengan sopan, karena dia masih belum terbiasa dengan kondisinya. Melihat Xiao Tian begitu sopan,
Ayahnya tersenyum dan berkata, "Sepertinya setelah kecelakaan kemarin, kau jadi sedikit lebih tenang ya. Baguslah. Kuharap perubahanmu ini bertahan selamanya," ucap Xiao Zhaoye. "Akan kuusahakan untuk menjaga sikapku seperti sekarang," sambung Xiao Tian. "Bagus. Kau jadi terlihat seperti pangeran sekarang. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa Putri Jiali akan datang kemari," ucap Xiao Zhaoye dengan wajah serius. "Untuk apa dia kemari?" tanya Xiao Tian. "Nak, apa kau lupa dengan perjodohanmu?" tanya Xiao Zhaoye. "Ah, aku baru ingat. Apa aku akan dinikahkan dengannya sekarang?" jawab Xiao Tian. "Kau ini selalu tidak sabaran ya kalau bicara tentang Putri Jiali. Sayangnya dia kemari bukan untuk menikah sekarang, tapi untuk membahas kapan waktu yang tepat," jelas Xiao Zhaoye sambil menggelengkan kepala. "Oh," ucap Xiao Tian. Tak lama kemudian pria muda yang berwajah tampan dan terlihat seumuran dengan Xiao Tian memasuki ruang perjamuan. Pria muda itu adalah Taiwu, seorang pengawal pribadi Pangeran Xiao Tian. "Salam yang mulia. Putri Jiali bersama rombongannya telah datang," ucap Taiwu sambil memberi hormat. "Persilahkan mereka masuk," ucap Xiao Zhaoye. "Baik yang mulia." Taiwu melangkah keluar ruangan untuk menjemput rombongan Putri Jiali. Xiao Tian terus menghayal tentang Putri Jiali yang kecantikannya terus terbayang di pikirannya. Berdasarkan ingatan sebelumnya, Putri Jiali merupakan cinta pertama dari sang pemilik tubuh sebelumnya. Ketika sedang bengong karena membayangkan kecantikan Putri Jiali, suara misterius tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Tian. "Xiao Tian, lebih baik kau menolak perjodohan ini." Suara misterius yang terdengar di telinga Xiao Tian. "Suara apa itu ya?" pikir Xiao Tian. "Aku adalah Dewa Petir. Jangan khawatir, tak ada yang bisa mendengarku kecuali kamu. Aku bicara lewat pikiran," ucap Dewa. Bersambung.